Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Farabbi syrah li sadri wa saddiq lisani wa ahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, khususnya adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini dalam kondisi yang prima. Dan juga alhamdulillah Mitra JC dalam kondisi COVID saat ini kita masih bisa terus bertatap muka walaupun hanya melalui via online. Namun semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya pribadi. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita wa sayyidul anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya yang semoga Allah selalu rahmati dan juga berkahi selama hidup di dunia dan juga di akhirat. Nah, Mitra JC, alhamdulillah seperti biasa Bang G membawakan program Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid, yang harusnya tayang pada hari Senin gitu insyaallah. Namun karena kondisi yang saat ini mungkin belum stabil ya. Jadi alhamdulillah Allah beri kesempatan akhirnya kita bisa siaran pada hari ini. Dan Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di dalam program Abata ini kita sama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan juga mengenal hukum-hukum bacaan Al-Quran atau surah-surah yang biasa kita baca. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surat An-Nas di pertemuan terakhir kita yang kemarin. Namun pada hari ini sengaja Bang Ji tidak sediakan papan tulis karena kemarin mungkin kita baru selesai untuk memperdalam surah An-Nas. Nah, nanti pada hari ini kita ingin mencoba memperbaiki makhorijul huruf sekaligus mengulang bacaan surah An-Nas lebih kita pertajam lagi, kemudian kita lebih pahami lagi surah An-Nas tersebut. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke surah An-Nas atau memulai pertemuan kita, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, semoga Allah bukakan bagi kita pemahaman dan juga keberkahan pada pertemuan kita, dan juga sekaligus yang paling penting adalah untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita, yang mana surah Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun di dalam sholat. Dan juga bukan hanya sekedar bagus bacanya, tapi kita mengerti apa hukumnya. Nah, Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan Mitra JC persiapkan mushaf Al-Qur'annya dan juga sekaligus sama-sama kita baca surah Al-Fatihah ini dengan tartil insyaallah. Kemudian kita sedikit membahas hukum-hukum yang ada di dalam surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjut ke surah An-Nas. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita baru mulai mungkin untuk masuk ke surah yang baru, yaitu surah Al-Falaq. Ya, silahkan kita mulai. Ya, kita ta'awudz dulu terlebih dahulu Mitra JC.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selalu perhatikan antara perbedaan antara hamzah dengan ain. A'u ya. Kemudian dza dengan jim. A'udzu dza. Billahi minasy syaitan shin. Ya. Apa sin sakil ya kalau dalam istilah kitab gitu. Atau apa namanya sin yang mu'jamah itu yang bertitik ya, ada istilah masing-masing beda biasanya penjelasannya ya. Ya kita biasa bilang ya sin gede, ada yang bilang begitu ya. Syaitan ta-nya yang jelas, berbeda antara ta dengan ta ya, ta dengan ta. Walaupun dia berharokat kasrah tetap di dalam posisinya, makharijul hurufnya. Ti. Ya, kemudian dhammah tu. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun nanti apa namanya lagamnya silahkan Mitra Jesi cari masing-masing lah ya. Yang penting tidak menyalahi kaidah tajwid. Nah, itu yang paling penting. Jangan nanti bismillahnya dibaca 4 harokat atau 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebalik kita. Kalau mau yang dibaca panjang 4 atau 6 harokat, nah itu matarid lis sukun pada bacaan ar-rahim. Ya, jadi disesuaikan. Makanya tadi kalau kita sudah mengetahui ilmu tajwidnya, ketika kita ingin mengembangkan bacaan kita nanti secara tartil ya, atau dengan cara baca dengan lagam yang berbeda-beda, nah ini insya Allah sudah aman. Sama kayak orang misalnya apa namanya sudah tahu batasan-batasan lalu lintas gitu. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan gitu kan. Kemudian kapan harus menambah kecepatan gitu. Misalnya ada plang yang di situ kecepatannya 60 km per jam. Nah, ya berarti standarnya segitu. Jangan sampai kecepatan kita di atas 60 km. Nanti orang 60 km per jam kita 120 nabrak ini kan. Kecelakaan. Itu bahaya. Ya, nah ini jangan sampai ada kecelakaan di dalam bacaan kita. Kita harus benar-benar mengerti ya. Jadi bismillah itu Allah lillah ya bismillah, millah Allah yang di situ tuh hukumnya adalah mad tabi'i. 2 harokat saja cukup, 2 ketukan. Ar-Rahim silahkan kalau mau dipanjangkan ya, karena matarid lis sukun. Kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan di situ adalah huruf H atau H tipis ya. Ya, H yang tidak bertitik boleh. Ya, kalau H bertitik bisa kho ataupun jim. Kalau H tanpa titik ya berarti H tipis, yaitu tempatnya adalah di tenggorokan. Biasa untuk melatih seperti yang Bang J dulu pernah beritahu itu seperti hahihubah. Nah, ini untuk melatih kapan dia fathah, kapan dia kasroh, kapan dia dhammah, kapan dia sukun. Hahihubah. Hahihubah. Huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Kenapa huhan dibaca jelas di situ ya? Karena tadi hukumnya adalah izhar halqi. Dengan metode ini sebenarnya sudah cukup gitu. Metode apa? Bang tidak tahu pasti ini metode apa gitu. Namanya gitu ya. Cuma dengan metode ini sudah include pertama makharijul huruf, kemudian hukum tajwid. Huhan ha. Nah, jadi dibaca jelas han ha. Ketika ada tanwin bertemu dengan huruf H dibaca jelas maka hukumnya adalah izhar halqi. Dan metode ini sebenarnya sudah cukup gitu untuk belajar tajwid, makhrijul huruf juga. Kemudian menempatkan posisi huruf ketika dia fathah, kasrah, dhammah maupun sukun. Ini sudah cukup sebenarnya. Jadi tinggal kita mengubah hurufnya saja. Kemudian menyesuaikan dengan kaidah tajwid.
Jadi tidak boleh diikhfa. Hu, ha, hani, ha. Nah, ini salah ya. Nah, itu perhatikan. Di dalam kalimat alhamdulillah adalah huruf ha. Kemudian huruf ain, ya kalau bisa harus jelas. Kita lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ini sama huruf ha. Kita lanjut. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Hamanya dibaca panjang, berbeda dengan an-nas. Malikin nas, nah, itu tidak panjang. Adapun di Maliki yaumiddin dibaca panjang 2 harakat. Kemudian yaum, nah ini adalah hukumnya mad lain. Ketika ada waw sukun atau ya sukun yang mana sebelumnya berharokat fathah, nah, itu adalah hukumnya mad lain, ya, atau mad lin. Ya. Kemudian perhatikan syiddah dalam kalimat ad-din. Yaumiddin, middin. Ya. Jadi jangan sampai tidak ada syiddahnya. Yaumidin, yaumidin, tapi di syiddah. Yaumiddin. Ya, apa hukumnya di situ? Yaitu idgham syamsiyah. Harus dimasukkan ke huruf dalnya langsung. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Dan perhatikan syiddah. Ya. Karena saking surah Al-Fatihah ini menjadi sebuah rukun di dalam sholat, maka syiddah pun sampai harus diperhatikan. Sama seperti bacaan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu menjadi rukun ya di dalam sholat. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah menekankan untuk memperhatikan syiddah di dalam bacaan-bacaan yang menjadi rukun di dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulang sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syiddahnya sekali lagi harus diperhatikan. Dan bedakan antara huruf sin dan huruf shad. Sin ini seperti S biasa gitu. Kalau kita pakai kaidah tadi itu a i u a, nah kita tinggal ganti huruf sin tersebut. Sa si su sas, boleh kita. Sa si su sas, su sa sa ni sas na minal musni masi sa sa ni sa. Kenapa susah? Karena termasuk huruf ikhfa, samar ya, antara izhar dan idgham. Susah. Nah, kita udah siap masuk huruf sa selanjutnya. Karena antara izhar dan idgham. Susah sanisas naminal musni masisa sanisa sanisa. Nah, itu sebenarnya mat iwat ya. Nah, kita belum belajar mungkin mat iwat. Sanisan sebenarnya gitu. Cuman karena diwakaf ya, maka dibaca 2 harakat. Kalau ada fathatain ya, yang mana itu diwakaf ya, itu hukumnya jadi mat tabi'i. Kalau dia diwakaf ya, jadi sin ya, seperti itu. Sekali lagi mungkin sa si su sas ya. Sa si su sas susa sanisas na minal musni masisa sanisa. Nah, segitu cukup ya. Itu untuk melatih makharij huruf dan melatih tajwid. Kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini jelas ya. Bagaimana kita harus membedakan antara huruf shad dalam kalimat surat dan juga sin dalam kalimat mustaqim.
Itu harus dibedakan Mitra Jesse. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bang Ye putus di situ dulu ya untuk kita pemula nih. Karena nafas mungkin belum bisa mengolah nafas ya. Cuman yang lebih baik tuh satu ayat tuh satu nafas. Contoh misal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, ini lam tipis ya, alladzina, Allah. Alladzina, za bukan jim sekali lagi, bukan juga zai, bukan tetapi za. Alladzina an'amta 'alaihim. Ini hamzah dan ain harus dibedakan. An'am, ya, antara nun dan mim harus jelas. An'amta, makanya paling enak tuh ketika kita menjadi imam atau membaca Al-Quran, membacanya itu dengan pelan-pelan saja gitu. Makharijul hurufnya jelas, tajwidnya jelas, waduh nikmat. Ya, nggak usah terburu-buru. Seayat. Makanya tadi orientasinya jangan kejar hatam Quran. Ya, per ayat tapi baik benar, ini baru. Ya, kalau kita fokus ke hatamnya atau misal per hari berapa surah misal, cuman boleh-boleh saja. Ini bagi mereka yang memang bacanya sudah baik, kemudian sesuai dengan kaidah tajwid. Nah itu kelas mereka gitu kan. Nah, kita nih kelas-kelas orang awam ya, kita nakar diri. Ya, antara ain sama hamzah saja belum bisa kita pisah kan. Nun dan mim itu hampir sama. Ini sama. Ya, ini bahaya, ini alahan ya, tergelincir sudah bacaan kita. Dan ditakutkan bisa merubah arti ya. Ketika kita salah menyebutkan huruf, itu bisa mengubah arti. Fatal. Lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gha, ya, jangan sampai terjadi qalqalah pada huruf gha karena dia bukan huruf qalqalah. Jangan ghairil maghdu, ada. Ghairil maghdu, malah bukan dal juga. Ghairil maghdubi, susah. Ya, memang huruf-huruf isti'alah ya yang berat. Alaihim waladdallin. Nah, ini mat lazim musaqal kilmi atau mat lazim mutawwal. Yang mana namanya lazim ya berarti wajib kita baca panjang sebanyak 5 harakat. Sama seperti hukumnya mat wajib mutaswil. Kenapa? Karena ada mat tabi'i bertemu dengan tasydid atau syiddah. As-sakhah. Ya. Masakhah. Ya, jadi mat tabi'i bertemu dengan tasydid. Ya, harus jelas ya. Baru selanjutnya kita masuk kepada surah An-Nas ya. Yang artinya adalah manusia. Kalau kita artikan juga diambil dari kata nasia yang berarti lupa. Karena identik manusia ini suka lupa. Lupa kadang Tuhannya siapa. Kita manusia ini ya memang suka begitu. Ya. Lupa yang memberikan rezeki siapa, lupa yang memberikan kekuatan siapa, ya. Wajar namanya manusia gitu. Nasyayan sa, lupa. Ya, sesuai sama karakter kita sebagai manusia. Namun di sini berisi tentang permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana menariknya surah An-Nas ini permintaan kepada Allah itu sebanyak 3 kali.
Berbeda dengan surah Al-Falaq. Kemudian ya surah Al-Falaq ya, yang mana meminta sama Allah itu cuma 1 kali. Adapun surah An-Nas, ya ini mintanya sampai 3 kali. Ada penjelasan dari guru saya kenapa sampai 3 kali. Ya tadi, karena memang godaan manusia dan jin ini nih, waduh fatal. Jin yang membisikkan kita sehingga kadang hati atau niat kita berubah. Manusia ini biasanya secara terang-terangan gitu. Tadi kita berusaha untuk menjadi orang baik, atau misalnya kita tidak ingin menggibah seseorang gitu. Nah, datang orang cerita kita kadang kebawa. Makanya permintaannya itu sampai 3 kali gitu. Dari godaan manusia dan juga jin. Ya, minal jinnati wan nas. Kenapa jin dulu? Ya karena kalau jin itu ya tadi berupa was-was bisikan. Ya, yang membuat gelisah hati kita. Ngebisik gitu ya. Sehingga kita salah niat, salah perbuatan, banyak hal. Kalau jin gagal ya selanjutnya manusia yang godain kita. Kita udah hidup enak, sederhana gitu kan. Bukan diasut ya. Dibisikin lah. Dan juga bukan berbentuk motivasi gitu. Lu lihat dah tuh tetangga lu. Ya, mobil banyak. Motornya baru beli dia. Ya, masa lu kerja di sini doang nggak bisa beli motor? Wah, ntar kepancing jadi kita kan. Tadinya kita pengen hidup sederhana gitu, nggak mau ada utang-utang. Bisik sini, bisik sana. Akhirnya jadi juga yang pusing lah kita sendiri. Yang nyicil ya kita. Orang kan kagak nyicil. Gitu. Kita yang pusing sama cicilan kita. Cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil. Kita yang pusing. Orang mah kagak, ngebisikin doang. Ya. Kita pusing dibuat. Yang tadi kita meminta pertolongan dari Allah tuh sampai 3 kali di dalam surah ini. Bahkan guru saya pun menjelaskan tentang riwayat asbabun nuzul surah ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW disantet lah ya, atau diguna-guna gitu oleh salah seorang dukun wanita kalau tidak salah. Makanya ada beberapa ulama yang membuat yang menganjurkan untuk membaca surah An-Nas ini 7 kali, kemudian Al-Falaq ini 7 kali. Namun ada juga yang menganjurkan membacanya 11 kali gitu. Kenapa 11? Karena tadi surah Al-Falaq 5 ayat, kemudian surah An-Nas 6 ayat, 5 tambah 6 11 ayat ya. Nah, itu resep dari para ulama gitu. Ya udah bacanya bebas aja lah, ya nggak apa-apa juga gitu, ya lebih baik dibanding tidak baca sama sekali. Atau juga ada yang menganjurkannya untuk membaca 3 kali dalam hitungan witir, ganjil ya. 3, 7, 11 itu ganjil. Nah, ini doa-doa perlindungan, maka disebut mu'awizatain ya, dua surat yang digunakan untuk sebagai perlindungan. Baik perlindungan dari golongan jin, manusia, ya, baik internal, eksternal. Kemudian Al-Falaq ini kayak misal min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa ya Allah yang telah Engkau ciptakan. Ini kan kadang sepele gitu. Kadang ada orang meninggal gara-gara paku gitu. Nah, ini kan ma khalaq, apa-apa yang Allah ciptakan, karena menggunakan kalimat ma gitu. Pakai ma masdariyah ya. Walaupun nanti ada yang menyatakan dari ulama nahwu ma ini bisa digunakan untuk apa saja gitu. Boleh baik manusia maupun benda-benda mati gitu. Namun ma ini biasa identik untuk perkara-perkara yang ghairul akil, yang tidak mempunyai akal gitu. Paku ketancap, paku karatan, ketancap, infeksi. Ya. Habis infeksi menjalar penyakit, mati, meninggal. Beracun misal. Ya Allah karim. Nah, ini tadi ya. Internal, eksternal banyak. Cuman lebih fatal yaitu internal gitu kan. Jadi kalau internal kita sudah bagus, oke, insya Allah tidak akan ngefek gitu. Godaan-godaan yang ada dari luar. Kita sering rutinkan membaca mu'awizatain ini. Ada anjuran yang mana riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi menganjurkan kepada Sayyidatina Aisyah untuk membacanya sebelum tidur. Ya. Lebih bagus lagi nih kita
kerjakan ya, atau kita baca surah ini pagi dan sore. Misalnya pagi 3 ya, malam 3 menjelang sore, atau malamnya misalnya mau dilempar sebelum kita tidur, boleh untuk penjagaan ya. Nah, ini kan kita nggak tahu ya, namanya tidur ya, tahu-tahu ada semut masuk, ini min syarri ma khalaq. Ayo. Atau apa lagi ketika kita tidur ya, minal jinnati wan nas ya, dari jin misal ya, dari mimpi-mimpi buruk. Wah, kan kadang kalau orang lagi mimpi buruk ngos-ngosan bawaannya gitu, ngos-ngosan dah pokoknya gitu, nggak nyaman ya. Wan nas ya, dari godaan dari kejahatan manusia. Apa? Rumah kita dimalingin. Orang lagi tidur enak-enak ya, tahu-tahu lemari dibobol ya, perhiasan dibobol, uang dibobol, ya Allah karim. Kita kadang suka lupa gitu. Ya makanya sekali lagi balik dalam pembahasan Anas tadi, kita suka lupa. Kita kadang suka ngerasa mampu. Tidak banyak ya, maksudnya tidak sedikit gitu kejadian yang mana rumahnya ada sapam atau security itu orang. Itu masih kebobolan juga. Nggak usah jauh-jauh, kadang kalau misalnya kita nonton film action tuh ya, itu beberapa penjagaannya itu bisa diterobos lewat sama satu orang gitu. Sekarang banyak film-film begitu ya. Nah, di dunia nyata pun mungkin kejadian gitu. Udah dijagain security masih kemalingan. Ada CCTV bahkan, ada alarm, tetap aja tuh. Ya. Ini karena apa? Kita kadang suka lupa bersandar gitu kepada yang maha memberikan keamanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama salafus soleh dulu gitu, ulama-ulama salaf itu kalau kemana-mana atau berbagai macam aktivitas itu selalu menitipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau keluar dari rumah dititipin sama Allah. Ya Allah, ane titip keluarga ane sama rumah ane, tolong dijaga. Ya, kita pergi kan gak ada penjagaan. Mau parkir, walaupun ada tukang parkir, ya Allah ane titip motor ane. Kunci kita ikhtiar tuh wajib. Kunci udah, kita gembok udah, tukang parkirannya ada. Ya, ntar bayar juga itu kadang. Ya, bayar juga. Ada yang 2.000, ada yang per jaman. Masih hilang juga. Allah karim. Ini karena apa tadi kita tidak titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa mampu, kemudian kita melihat kondisi segala macam sesuai dengan logika kita gitu. Sedangkan banyak hal-hal di dunia ini yang kadang bertolak belakang dengan logika kita. Ini apa gitu? Allah ingin memberikan sebuah teguran atau bukti bahwasanya kita sebagai manusia, hamba yang lemah, kemudian dengan teknologi secanggih apapun itu, ya tidak memiliki kuasa apapun. Yang mana yang maha berkuasa ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah punya kuasa. Ya. Allah yakhluqukum wa yakhtar. Ya, Allah yang menciptakan kalian dan juga memilih. Gitu. Jadi apa, bagaimana nasibnya, takdirnya? Ya. Allahu yakhluqukum ya, dia lupa gitu. Di dalam kitab Qatrul Ghais, Allah yang menciptakan kita, yang dijelaskan di situ, dan juga yang mengetahui wa ma ya'malun, dan apa-apa yang kita kerjakan. Allah nyiptain kita, dan juga Allah juga yang menentukan nanti apa-apa yang akan kita kerjakan di dunia, nasib kerjaan kita segala macam. Nah, jadi surah An-Nas ini jangan sekedar dibaca saja Mitra JC, tetapi dari sini kita sadar, dari sini kita tahu nanti bahwasanya kita harus benar-benar meminta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kehidupan para ulama-ulama kita, para salafus saleh. Ya, ulama-ulama salaf. Segala apa sesuatu dititipin sama Allah. Mau memulai kerjaan dimulai dengan bismillah. Ya. Wah, itu kalau Allah enggak punya sifat Rahman Rahim, kita nih yang kerja di kantornya mau ngetik aja. Misal kena stroke, bagaimana itu? Sejari aja gitu, misal jari-jari yang inti gitu kan. Yang jarang orang ngetik pakai kelingking, jarang biasanya nih. Nah, jempol nih ya 4 lah ya kali. Kalau yang jago ngetik, kalau kagak ya 2. Jempol doang, telunjuk doang. Ini kalau Allah nggak punya sifat Rahman Rahim, nggak dikasih nikmat sama kita, Allah nggak sayang, Allah cabut. 3 jari doang nih lumpuh nih kan, stroke nih.
Ini gimana ngetiknya kan? Kerjaan kantor nggak kelar-kelar gitu. Aktivitas apapun kan. Ya, begitulah mereka para salafus saleh menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di dalam surah Al-Fatihah kan, Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya. Kalau di sini perlindungan, ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, di dalam tafsirnya yang dimaksud di sini bukan nabi kita doang yang disuruh gitu, tetapi ini surah ya hadiah buat umatnya. Ya. Nanti ya kita kalau mau ngapa-ngapain tuh suruh berlindung dengan Tuhannya manusia. Siapa? Ya Allah. Gitu. Ya. Tuhannya manusia, Malikin Nas, ya. Rajanya manusia. Gitu. Atau ada yang menafsirkan yang memiliki manusia itu, memiliki. Ya, apa dari fiil malaka, ya. Malakayam liku kalau tidak salah, Bang lupa. Ya. Tapi di sini dikatakan ya rajanya manusia kalau di terjemahan ini ya. Karena Bang bukan pakar tafsir Quran. Ya. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Ya siapa? Allah. Ini sampai kita meminta sampai 3 kali. Ya. Kami berlindung dari Tuhannya manusia. Berlindung juga sama rajanya manusia. Berlindung juga sama sesembahannya manusia. Meminta perlindungan sama Allah sampai di perintah Nabi kita Nabi Muhammad sampai 3 kali. Gitu. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan jahat. Ya, waswas. Waswas tuh bisikan-bisikan yang membuat kita gelisah atau bisikan-bisikan jahat. Syarrun, ya, syarril waswas. Jadi ngebisik ya di hati. Ini kan karena kita tidak tembus pandang gitu kan. Khannas ini bisa diartikan apa namanya ya? Kalau di sini apa nih? Kejahatan ke dalam dada manusia, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ada di tafsir itu dijelaskan bahwasanya khannas ini nama jin yang bersembunyi gitu. Ya, atau salah satu nama jin ya. Nama jin khannas. Yang kerjaannya ngebisikin manusia. Yang buruk-buruk gitu. Kalau yang baik-baik ya malaikat gitu. Kalau di sini yang membisikkan kejahatan ya, ke dalam dada manusia. Nah, ini terjemahan ya. Kalau di tafsir ya tadi, khannas ini ya tugasnya memang ngebisikin kejahatan gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maaf. Tadi khannas di sini setan yang bersembunyi. Ya. Dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi, khannas. Ya. Nah, dia enggak kelihatan data. Terus kalau kita lagi benar, ada yang hilang. Lagi nongkrong sama orang-orang soleh dia ngilang. Giliran kita lagi hati ini lagi kosong gitu dari berzikir kepada Allah, ada datang lah. Bisikin lagi. Nah, ini bikin kita gelisah. Ini hidup gelisah aja. Was-was namanya. Was-was tuh bisikan di dalam hati yang kadang membuat orang tuh gelisah. Makanya kadang di dalam beberapa kitab-kitab fikih dibahas tuh ya kadang lagi sholat, ini 4 apa 3 nih, was-was itu kan. Ya. Bisikan-bisikan yang bikin kita gelisah jadinya. 4-3, udah takbir belum, udah niat belum, waduh panjang. Makanya tadi sebelum sholat mungkin belum doa gitu kan, belum baca surah An-Nas. Makanya dianjurkan, ada beberapa ulama yang menganjurkan sebelum kita sholat itu membaca surah An-Nas untuk meminta perlindungan biar kita hudur di dalam sholat kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana tadi khannas tadi dia yuwaswis ya, memberikan kegelisahan di dalam hati manusia. Anak masih kecil, gelisah banget. Ntar kuliahnya gimana, ntar sekolahnya gimana, ntar nikahnya gimana, masih kecil ya, SD aja belum lulus udah mikirin kuliah. Wah ini kan was-was namanya ya, kegelisahan itu biasa disebut juga hamun ya.
Ada gham, ada ham. Ya. Hamun tuh kegelisahan ya. Ghamun juga sama kegelisahan. Cuman bedanya ada kegelisahan yang belum terjadi, ada kegelisahan yang sudah terjadi. Gitu. Minal jinnati wan nas. Dan yang bikin kita gelisah itu ya tadi dari golongan jin. Tadi ya ada yang nggak kelihatan, jin kan nggak kelihatan deh. Ya, kecuali memang Allah berikan keutamaan atau karomah berupa kasyaf gitu, dibuka mata batinnya, dia bisa melihat golongan jin itu dengan mata telanjang. Ini kan bikin kita was-was tadi, bisikan-bisikan tadi, emang nggak ada orang tapi kadang gelisah aja, sendirian ngelamun. Nah ini bisikan-bisikan tadi, mending zikir, kalau nggak sholat kek gitu. Wanas yang kedua ya manusia, ini yang bikin kita gelisah. Akhir bulan, anak minta bayaran, ini kan bikin gelisah namanya. Uang nggak ada, bayaran gimana? Ya Allah, kondisi COVID, kerjaan susah, dealer tiap hari datang. Ini manusia juga, bikin kita gelisah. Cicilan motor belum bayar, cicilan rumah belum bayar. Ya Allah Karim. Maka selalu kita minta perlindungan dari Allah ya, agar dihilangkan rasa gelisah ini ya. Ya sedangkan kita misal mau usahakan untuk bekerja, kerja apa kan? Atau waktu sudah jam 2 malam misal, kerja apa tengah malam? Gak ada. Makanya tadi di akhir zaman ini kata guru saya, banyak orang-orang yang sebenarnya alim, pandai, ilmunya banyak, wawasannya luas, tapi hati-hatinya yang kering. Ya, kering dari zikir Allah, kering dari siraman hikmah, ya, kering dari menatap pandangan orang-orang soleh. Kita gelisah aja, padahal tahu ilmunya gitu. Kadang kita suka nggak realistis gitu kan. Ya memang nggak ada kerjaan ya. Memaksain misalnya kita keluar rumah, taruhlah silaturahim. Ya mungkin, ya enggak, dari orang yang kita silaturahim tadi, ya dapat makanan gitu. Ditawarin makan, ditawarin minum, ditawarin rokok misal. Cuman kan nggak semua gitu, kadang nawarin kita uang atau uang dikasih secara cuma-cuma, enggak. Paling pun mentok kita minjem. Dan kadang orang ketika kita minjem itu belum tentu semua bisa ngasih pinjaman. Nah ya sudah, ikhtiar kita. Ya. Maka di dalam ayat Al-Quran itu kan dikatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' walanabluwannakum, dan sungguh kami sungguh-sungguh. Pakai nun taukid at-tsaqilah. Dan sungguh ya pakai lam taukid. Kami ya itu kenapa pakai domirnya nun, kami itu buat pengagungan Allah. Jadi bukan, ini jangan sampai disalah tafsirkan gitu. Kemudian domirnya domir nahnu gitu, jamak. Berarti Tuhan banyak lah, bukan. Pakai domir nahnu ini untuk pentakziman gitu, pengagungan Allah gitu. Domir nahnu. Ya. Sungguh kami ya mengujimu. Minal khauf, dari rasa takut. Besok gimana? Nanti gimana? Nanti makan apa? Nanti anak saya gimana? Nanti hidup gimana? Ini pun memang ujian dari Allah. Nah, karena kita udah tahu Allah pasti akan menguji kita seperti ini dengan rasa takut. Ya, maka ya kita minta tolong. Iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Ada anjuran lagi untuk mengamalkan surah An-Nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, berlindung tadi. Ya, minta perlindungan. Namanya orang minta tolong, ya minta perlindungan berarti. Iya dong. Orang kalau minta tolong berarti minta perlindungan ya dari orang yang diminta. Gitu. Baik dari godaan jin maupun manusia. Karena di muka bumi ini ya ini tadi yang hidup. Golongan jin dan manusia, dan mereka berdua adalah mukallaf yang dibebankan kewajiban untuk beribadah, jin dan manusia. Hewan hidup juga, cuman ya pelengkap aja. Nah itu juga untuk kebutuhan manusia gitu sama jin.
Kita makan dagingnya, ya ada beberapa kitab yang menjelaskan jin makan tulangnya atau maaf kotorannya gitu. Nah, jadi alam semesta ini diciptakan ya untuk memenuhi kebutuhan hajat manusia. Nah, dengan kebutuhan yang sudah dipenuhi ya, tadi untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan surah An-Nas ini kita memohon perlindungan sama Allah. Ya, Tuhannya manusia, ya, Tuhannya golongan jin juga. Ya, anak kita ini kan manusia misal. Kita pun manusia. Ya. Nah, kita ini sadar kita ini manusia gitu, bukan Tuhan. Nah, maka kita minta sama Tuhannya manusia, Tuhannya anak kita, Tuhannya kita juga gitu. Ya Allah kasih rezeki gitu buat anak kita, buat istri kita, buat kita. Kasih kesehatan. Ya, mudahkan segala urusan. Ya. Maka menarik gitu. Kalau kita coba tafakuri gitu. Dari sejak alam semesta ini diciptakan, rezeki Allah tuh tidak pernah habis sampai detik ini. Hanya untuk memenuhi kebutuhan makhluknya gitu. Itu nggak habis ya. Dari zaman Nabi Adam itu nggak habis rezeki Allah. Ya masa kalau kita harus takut gitu, Allah tuh tidak bisa memenuhi rezeki kita gitu. Nauzubillah min dzalik. Ini jangan sampai ada rasa takut. Walaupun tadi rasa takut tadi adalah sebagai ujian bagi diri kita. Maka ya tadi kita memohon sama Allah gitu biar tidak hati ini tidak takut. Itu kan was-was juga, kegelisahan ya. Kegelisahan yang ada di dalam hati kita. Kegelisahan takut besok gimana segala macam. Nah ini ya semoga bisa memberikan manfaat bagi kita nih. Kita amalin ya pagi sore gitu. Pagi dibaca 3, kalau enggak ya minimal sekali. Apa kata ulama usul? Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Ya. Sesuatu la yudraku kullu gitu, kalau tidak diketahui secara semuanya la yutraku kullu, ya jangan ditinggalin semuanya gitu. Maksudnya kalau ya kita punya ibadah gitu misal. Kalaupun memang enggak bisa 11 tadi bacanya ya 7, nggak bisa 7 ya 3 nggak bisa juga karena sibuk ya 1 udah sekali. Ya paling berapa detik gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gitu. Al-Falaq sekali. Jangan sampai enggak gitu. Bukan ahli sedekah yang kita tidak bisa melakukan sedekah setiap bulan. Ulah minimal itu seminggu sekali, jangan ditinggal. Seminggu sekali nggak bisa juga sedekah. Sebulan sekali gitu. Sebulan sekali nggak bisa juga, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali nggak bisa, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali nggak bisa juga, 12 bulan sekali atau setahun sekali. Sedekah dah. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Jadi jangan sampai ditinggalin semuanya ya. Nah, jadi itu Mitra Jesi sedikit atau sekelumit dari yang Bang J ketahui ya tentang keutamaan surah An-Nas. Jadi jangan sampai nih kita meninggalkan bacaan surah-surah pendek ini, karena banyak di surah-surah pendek ini beberapa fadilah-fadilah yang lebih besar kadang ya dibanding surah-surah yang panjang seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ya. Tapi antar surah ini satu sama lain tidak ada iri, hasud, mungkin enggak kayak kita. Gitu. Inilah memang Allah berikan kemuliaan kepada surah An-Nas. Ya. Nah kita bingung juga kalau misalnya ngamalin surah Al-Baqarah lah itu kepanjangan. Ya, disinilah letak sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Lihat diberikan keutamaan di surah yang pendek. Biar kita nih manusia nih, apalagi umatnya Nabi Muhammad. Ini kan umatnya Nabi Muhammad nih ya buat ibadah itu yang gak kayak umat-umat terdahulu gitu kuat sampai sholat 1000 rakaat, 100 rakaat. Lah kita terawih 23 ya kadang masih di korting. 20 rakaat terawih itu kadang masih di korting. Ya, kadang ngepur dulu ya kan, 2 rakaat selau dulu, istirahat dulu, ya begitu kita. Ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun Allah muliakan umat Nabi Muhammad tadi banyak sekali ya tadi dengan surah An-Nas. Surah yang singkat, pendek dengan fadilah yang besar, dengan keutamaan yang besar ya.
Nah, nanti ada beberapa tuh kitab-kitab khusus yang menjelaskan tentang keutamaan tiap-tiap surah. Ya. Cuman yang masyhur surah An-Nas ini ataupun Al-Falaq yang terkenal dengan surat Muawwizatain untuk surat perlindungan. Nah, Mitra JC, ini mohon maaf ya karena terlalu lama mungkin. Karena waktu juga yang membatasi kita, dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nanti silakan Mitra JC untuk menambah wawasan, silakan mencari guru-guru, habaib, ustaz yang untuk mendalami ilmu, mengkaji ilmu lagi surah An-Nas misal di dalam majelis-majelis ilmu. Ya, semoga yang sedikit ini sekali lagi bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi, dan juga semoga bisa dijadikan sebagai kafaroh penembus dosa diri saya gitu. Dengan belajar tadi ini sebagai kafaroh penembus dosa, karena ya banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan ya. Dan Mitra JC, Bang Jim mohon maaf ya kalau banyak salah kata, banyak mungkin penjelasan yang kurang sesuai atau kurang memuaskan kadang, atau mungkin banyak sekali penjelasan yang salah gitu ya. Ya Bang Jim mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mitra JC dimanapun berada. Dan Bang Jim mohon pamit dari ruang dengar Mitra JC. Syukran kasiran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.